بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabi al-amal salih. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal pahala dari amal-amal saleh. Dan telah berlalu bersama kita pada kajian yang terdahulu di bab terakhir tentang fadilah dari kalimat tauhid, ya, pahala yang diperoleh seorang dengan melazimi kalimat tauhid. Dan pada pembahasan tersebut telah kita sebutkan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah salah satu sebab dengannya seorang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, dengan syarat dia mengucapkannya ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian bab selanjutnya, thawabu man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pahala orang yang bersaksi la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Baik. Hadis pertama, an Ubadah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal." Sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan telah berlalu bersama kita makna asyhada. Syahada maksudnya adalah al-ikhbar, ya, penghabaran dengan ilmu yang disertai dengan keyakinan akan apa yang dia tetapkan. Itulah makna syahadah. Ya. Dan walaupun di antara makna syahadah itu adalah melihat secara langsung, tetapi makna syahadah dari kalimat la ilaha illallah artinya dia mengucapkannya, meyakini dalam hati dan menghabarkan akan keyakinannya tersebut. Baik, man syahida an la ilaha illallah, la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula nabi ataupun para malaikat, apalagi cuma yang dinamakan dengan wali-wali kutub. Wali-wali kutub bukan nabi, bukan pula para malaikat. Kecuali sampai bahkan keyakinan yang mengatakan bahwasanya wali kutub lebih tinggi derajatnya daripada nabi dan para malaikat juga tidak diterima. Yang namanya sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya. Pernyataan hambanya, kalimat hambanya adalah menolak ifrat, ke sifat gulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar seorang itu menyadari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seorang hamba, tidak untuk diibadahi. Wa rasuluhu ini untuk menolak tafrid, terlalu merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam itu seorang hamba, tetapi ada satu derajat di antara seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbeda, yaitu derajat kerasulan. Bahkan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah derajat kerasulan yang paling
paling tinggi. Di antara seluruh nabi dan rasul, yang paling tinggi derajatnya adalah para rasul. Di antara seluruh rasul, yang paling tinggi derajatnya adalah ulul azmi. Ulul azmi artinya yang diberikan kesabaran yang lebih, ujiannya lebih berat. Nah, ulul azmi ini ada 5, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh alaihi salam. Alaihimussalam. Baik. Nah, dan Nabi kita SAW adalah yang paling tinggi di antara para ulul azmi. Wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pada kalimat ini yang dijadikan oleh dalil oleh sebagian para ulama, kalau ada orang-orang yang mu'allaf istilahnya, khususnya dia dari kalangan Nasrani, hendaknya dia diilzam dengan kalimat ini. Diilzam dengan kalimat ini. Dia harus menambahkan persaksiannya, bukan hanya sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi dia harus diilzam dengan kalimat ini. Dan dia harus mempersaksikan bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Bukan Tuhan sebagaimana apa yang mereka yakini. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dia ucapkan, ya, yang Allah berikan kepada Maryam, ya Allah turunkan kepada Maryam, wa ruhum minhu. Nah, kalimat ini disebutkan para ulama di tafsir, di antara maknanya kalimatnya adalah kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat adalah susunan kata. Nah, susunan kata dalam bahasa Arab artinya jumlah. Artinya jumlah. Jadi kalimat maksudnya kata. Itu kata yang Allah turunkan, Allah berikan kepada Maryam. Itu kalimat kun. Kun fayakun. Maka jadilah. Wa ruhum minhu. Nah, ruhum minhu. Ruh itu para ulama berbeda penafsiran tentang makna ruh. Cuman yang paling masyhur diantaranya dinamakan Nabi Isa itu ruh karena sesuatu itu yang terucap biasanya keluar darinya hawa, ruh berupa rih, berupa angin. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sebelum beliau dimasukkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam perut ibunya, beliau masih dalam bentuk ruh. Sama seperti seluruh manusia. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memegang seluruh ruh anak cucu Adam. Kemudian secara bertahap mereka akan diturunkan sesuai dengan masanya, waktunya mereka untuk dilahirkan. Begitu juga dalam Al-Qur'an, wa asyhadu alaihim ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian atas seluruh anak cucu Adam. Alastu birabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Maka semuanya mengaku, iya ya Rabb, kami mengaku engkau adalah Rabb kami. Kata para ulama, ini kejadiannya sebelum manusia itu dilahirkan. Sebelum dilahirkan. Maksudnya artinya mereka semua masih dalam bentuk ruh. Nah, ruh inilah yang dimaksud. Ini makna ruh. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pertama, ruh itu dalam artian sesuatu yang keluar seperti angin tatkala seorang mengucapkan sesuatu. Atau makna yang selanjutnya, ruh artinya Nabi Isa alaihissalam sebelum Allah jadikan dia dalam bentuk manusia, dia dalam bentuk ruh. Dia ruh di antara ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kemudian selanjutnya wal jannata haqqun, dan dia mempersaksikan surga itu benar dan neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Tapi sebelumnya pada kalimat persaksian Isa hamba Allah dan Rasulnya. Ini untuk menolak keguluan mereka terhadap Nabi Isa.
Kalau pengucapan hamba itu menolak dulunya orang-orang Nasara. Penyebutan Rasul itu menolak ke perbuatan orang-orang Yahudi yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Itu Allah menetapkan beliau Rasul. Karena orang-orang Yahudi di antara akidah dan keyakinan mereka bahwa Nabi Isa mereka itu adalah orang yang murtad dan bikin agama baru. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir di kalangan Bani Israel. Kalau begitu agama mereka sama. Nah, kemudian ketika Nabi Isa tidak sejalan dengan mereka karena bentuk penyimpangan mereka, maka mereka memvonis Nabi Isa adalah orang yang murtad, keluar dari agama mereka. Terlebih lagi Nabi Isa datang dengan membawa Injil dan syariat baru ya, karena membawa Injil. Baik. Nah, jadi kemudian selanjutnya yang terlewat dari kita kalimat asyhadah, mempersaksikan. Jadi mempersaksikan itu sesuatu yang diucapkan dengan keadaan diyakini dan dimaksudkan. Jadi dimaksudkan dengannya. Karena kalau tidak dimaksudkan maka banyak orang yang bersyahadat ya dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti yang sempat viral itu salah satu tokoh artis atau apa misalnya istilahnya sempat mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan fasih, lancar, tidak ada masalah. Nah, kalimat tersebut tidak lantas menjadikan dia muslim. Karena dia sendiri mengingkari kalimat tersebut. Ya, dia mengingkari kalimat tersebut dan dia pun tidak mengatakan bahwa saya tidak meniatkan kalimat tersebut. Ya. Itulah pentingnya, karena itulah pada pembahasan yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala menjamin masuknya seorang ke dalam surga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, ikhlas dari dalam hatinya atau dirinya. Bukan hanya sebatas kalimat yang terucap dengan lisannya. Baik. Kemudian janjinya adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan apa yang ia kerjakan dari amalannya. Maksudnya semakin banyak amalannya, semakin besar kemungkinannya berada di surga yang lebih tinggi. Ya, surga yang lebih tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW sendiri kadang menyebutkan dalam beberapa hadis tentang surga itu ada pintu-pintunya kan gitu. Inna di dalam surga itu misalnya Nabi SAW sebutkan inna fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan. Di surga itu ada pintu yang dinamakan Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Menunjukkan seorang itu akan masuk ke dalam surga sesuai dengan jenis amalannya yang ia kerjakan. Dan jenis amalan itu yang diinginkan adalah banyaknya dan spesifikasinya. Spesifikasinya. Jadi semakin banyak amal solehnya, semakin besar peluang dia masuk ke dalam surga. Yang selanjutnya, semakin spesifik jenis amalan yang ia jaga, walaupun tidak banyak, semakin besar peluang dia masuk surga, tetapi melalui pintu-pintu khusus tertentu. Karena ketika Nabi SAW misalnya ditanya oleh Abu Bakar, setelah Nabi SAW menyebutkan di surga itu ada 8 pintu. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa mungkin ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Maka kata Nabi SAW, iya, dan saya berharap orang itu adalah kamu. Ini kan bahwasanya sakit. Kenapa seperti itu? Karena tidak lain amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala itu banyak. Beliau bukan hanya pada puasanya, bukan hanya pada sedekahnya, bukan hanya pada infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga ada pada salatnya. Dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul banyak kebaikan kepada beliau radhiyallahu taala. Nah, lalu bagaimana dengan hadis? Bahwa Nabi SAW mengatakan, ta'allamu annakum lan tadkhulul jannah bi'amalikum. Ketahuilah kalian tidak akan masuk surga karena amalan kalian. Sementara Nabi SAW dalam hadis ini jelas mengatakan,
Allah akan masukkan dia surga sesuai dengan kadar amalannya. Bagaimana dengan hadis yang tadi? Bahwasanya kita tidak akan masuk surga karena amalan. Nah, kita baca kelanjutannya, kata Nabi SAW kepada para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau tidak seorang pun masuk surga karena amalannya, apakah engkau juga demikian? Maka kata Nabi SAW, tidak pula saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadla. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan saya karunia berupa rahmat dan keutamaannya. Rahmat dan keutamaannya. Nah, menjamak dua hadis ini kata para ulama adalah ya, yang benarnya memang seorang itu tidak akan masuk surga karena amalannya. Murni dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan banyaknya amalan seseorang, dengannya dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pahami? Jadi amalan itu secara langsung bukanlah dia penentu. Cuman dikatakan dia sebab. Ya kan? Karena dalam hadis pun, dalam ayat Al-Qur'an pun disebutkan bahwasanya amal surga itu ditempati orang-orang dengan kriteria amalan-amalan tertentu. Begitu juga neraka ditempati orang-orang dengan kriteria dosa-dosa tertentu. Sehingga jelas bahwasanya yang namanya amalan itu sebab dari masuk surga atau nerakanya seorang. Tetapi penentu akhirnya kembali kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis selanjutnya wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa Mu'adz radifuhu ala rahil. Ya. Dan Mu'adz itu dibonceng. Bahwasanya Nabi SAW dan Mu'adz itu di boncengan beliau di atas tunggangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa radifuhu wa Mu'adz radifuhu, dan Mu'adz itu dibonceng oleh Nabi SAW. Nah, maka kata Nabi SAW, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilan wahai Rasulullah, dan saya datang untuk menyenangkanmu. Sebanyak 3 kali. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbirun nas fayastabshiru? Qala idzan yattaqinu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, kata Mu'adz, aku penuhi panggilan ya Rasulullah dan aku berusaha untuk menyenangkanmu. Ma min ahadin, kata Mu'adz, wahai Mu'adz, tidak seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah jujur dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan atas dirinya neraka. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala berkata, afala ukhbiru bihan nas fastabshiru? Ya Rasulullah, tidakkah saya kabarkan berita ini kepada manusia yang dengannya mereka akan bergembira? Qala idza yattaqilu. Tidak, karena kalau kamu sebutkan berita ini mereka akan bersandar. Maksudnya mencukupkan dengan kalimat tersebut dan tidak mau beramal. Nah, ini termasuk hadis-hadis yang istilahnya menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan para ulama. Sampai mereka pun berselisih. Termasuk di antaranya hadis bitaqah. Hadis bitaqah, seorang yang punya 99 gulungan kejelekan, catatan amalannya cuma 1. Kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau kalimat amalannya cuma kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan seluruh amalan keburukannya sebanyak 99 gulungan. Nah, bukankah kalau yang penting kita berla ilaha illallah? Jawabannya itu benar. Kalimat tersebut benar. Cuman yang perlu dipahami, tidak seorang pun di antara kita bisa menjamin dirinya mati di atas hidayah atau kesesatan. Sampai sebagian ulama pun yang dikatakan istilahnya
sudah sempat mungkin kita singgung tentang adanya sebagian ulama yang murtad, ya, faqih sudah dalam ilmu agama, tapi di akhir hayatnya malah menjadi orang yang murtad. Atau mungkin dikatakan sudah hafal Quran misalnya, seperti orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim pada masanya Umar bin Khattab itu dikasih mukafaah. Kenapa? Karena dia adalah salah seorang penghafal Al-Quran, qurra di masa para sahabat. Kemudian setelah meninggalnya Umar, dia menikah dengan salah seorang wanita Khawarij, dan wanita tersebut mempersyaratkan maharnya adalah kepalanya Ali, dan dia iakan. Dan dia pun membunuh Ali radhiyallahu ta'ala. Dan sebelumnya Nabi SAW telah berwasiat kepada Ali, bahwasanya wahai Ali, orang yang membunuh adalah orang yang paling jelek di muka bumi. Bersama dengan itu apa? Dia punya hafalan Al-Quran. Jadi walaupun mungkin dia ada syahadatnya, ada amalan lainnya, tetap besar peluangnya untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi selama ada jaminannya berupa kalimat la ilaha illallah, masih diharapkan dia berada di atas, artinya masih diharapkan di akhir hidupnya, maksudnya walaupun dia harus masuk ke neraka terlebih dahulu, masih diharapkan dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, dan hadis-hadis yang semisal ini termasuk di antaranya hadis Abu Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi adkhalahu Allahul jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Abu Dzar bertanya, Rasulullah, kalau cuma sekedar la ilaha illallah, wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina dan mencuri ya Rasulullah, apa dia masih dimasukkan surga? Kata Nabi SAW, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan dia pun mencuri. Diulang terus 3 kali karena Abu Dzar itu tidak yakin. Masa iya cuma la ilaha illallah dia bisa selamat? Wa in zana wa in saraq. Maka kata Nabi SAW, wa in radima anfa Abu Dzar, walaupun si Abu Dzar tidak senang. Sampai disebutkan dalam hadisnya, sampai ketika Abu Dzar menceritakan hadis tersebut, beliau ulang kalimatnya Nabi SAW, walaupun Abu Dzar tidak senang. Karena itu bagian dari potongan hadis Nabi SAW. Walaupun terkesan menjelekkan diri beliau, karena beliau kayak tidak bisa terima. Masa cuma la ilaha illallah dia masuk surga. Nah, ya sekedar kita coba kasih jawaban ya. Kita coba kasih jawaban. Hadis-hadis ini dan yang semisal, pertama, yang jelasnya dia diperuntukkan bagi mereka yang akhir hayatnya adalah la ilaha illallah. Paham ya? Akhir hayatnya la ilaha illallah. Karena kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya ada ucapan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Ini disepakati. Disepakati. Yang kedua, walaupun mungkin akhir hayatnya bukan la ilaha illallah, tapi ditutup dengan amalan soleh, maka ini insya Allah masih masuk di antaranya. Artinya dia sudah mendapatkan nilai lebih dari sekedar la ilaha illallah. Nah, kemudian yang ketiga, bahwasanya amalan tersebut, artinya walaupun dikatakan hanya cukup dengan la ilaha illallah, ya, orang itu akan selamat masuk surga, dilindungi dari api neraka, dengan catatan ya, semuanya kembali kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya dosa tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun dia akan masuk surga, maka tetap dia akan dihisap dengan dosa-dosanya. Karena Nabi SAW pun mengingatkan khususnya kezaliman yang terjadi di antara manusia. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Nah, kata Nabi SAW, kata para sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta. Nggak punya harta sama sekali. Maka Nabi SAW tidak. Orang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya harta. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang dengan amal solehnya di hari kemudian, tetapi dia telah menzalimi si fulan, memukul si fulan, mengambil hartanya si fulan.
dan menumpahkan darah si fulan. Maka diambillah dari kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau habis, maka dosa orang yang dizalimi akan dipikul olehnya. Dosa orang-orang yang dia zalimi akan dipikul olehnya. Nah, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya dosa itu tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika dia masih punya la ilaha illallah, kita hanya bisa mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, memasukkannya ke dalam surga, walaupun pada akhirnya dia harus dimasukkan di neraka terlebih dahulu. Dan karena kita menyinggung hadis ini, ya sekedar mengingatkan di masa kampanye ini, masa pilpres ini, itu kita rawan terjatuh dalam masalah ini. Artinya setiap paslon itu atau tim suksesnya pasti ingin menonjolkan tim yang mereka bela. Nah, sampai adalah yang mungkin ya taulah hal-hal yang kotor yang terjadi di tengah-tengah pemilu. Nah, di antara bentuknya mereka saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain dengan kedustaan, dengan ghibah. Artinya menjatuhkan kehormatan antara satu dengan yang lain. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim dengan muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan juga kehormatan. Nggak boleh saya dijatuhkan. Belum lagi gibahnya di belakang. Allah Subhanahu wa taala wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan kalian gibah sebagian yang lain. Karena itu ya terlepas dari masalah yang mau memilih misalnya atau tidak memilih, setidak-tidaknya dia tahu menempatkan diri. Siapapun yang berkontestasi di sana, mereka semua muslim. Dan yang namanya muslim itu ada hak-hak mereka yang harus kita jaga. Selanjutnya, mungkin ada yang beralasan ini kan masa pemilu. Ya, memang sudah seharusnya, sudah selayaknya bahwasanya di masa-masa seperti ini orang-orang yang mau duduk di atas itu harus siap untuk dicela, dikritik. Jawabannya, andai kata manusia semuanya bersepakat akan bolehnya dikritik, dijatuhkan kehormatannya, tetapi agama tidak pernah menghalalkan yang demikian. Sehingga yang namanya dosa tetap dikatakan dosa, walaupun seluruh manusia bersepakat mengatakan halal yang tersebut. Kemudian selanjutnya juga, ya, yang namanya hal tersebut, ya, kita tahu ya, lepas apa yang mungkin terjadi di belakangnya, mungkin ada yang berlaku jujur, ada yang berlaku curang. Kalau misalnya, sekedar gambar, kalau misalnya kita datangkan di hari kiamat, dengan keadaan kita harus menghadapi mereka sebagai bentuk tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ternyata kebaikan kita itu kurang, sehingga kita harus menanggung dosa orang lain, dan ternyata di antara mereka yang kita jelek-jelekan itu ada yang menanggung dosa riswah. Oh, dosa riswah, menyogok. Oh, dosanya riswah, kata Nabi SAW, rasyul murtashi, semuanya masuk neraka. Nyogok yang disogok, keduanya masuk neraka. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kebaikan untuk kita berikan lagi untuk mereka sebagai tebusan karena kita terlibat dalam menjatuhkan kehormatan mereka, misalnya menggibahi mereka, maka mau nggak kita misalnya menanggung dosa riswanya mereka? Iya nggak mau kan? Dosa riswa langsung masuk neraka. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Jadi apapun misalnya pilihan yang kita pilih, misalnya kalau kita ingin memilih, tidak ingin memilih juga adalah bagian daripada demokrasi. Nggak ada yang salah ketika seorang memutuskan untuk tidak memilih. Dan ketika dia memilih pun, ya janganlah dia menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain. Atau misalnya, karena ada banyak yang diperhatikan dalam syariat itu, termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, si fulan mungkin pernah berjabat. Mungkin kita tidak pernah merasakan langsung kebaikan yang dia kerjakan atau dari kebijakan yang dia buat untuk kemaslahatan di departemen yang sempat dia pimpin. Kita mungkin nggak pernah rasakan. Tapi hal tersebut jelasnya memberikan manfaat
bagi orang lain. Nah, kalau dia sudah memberi manfaat bagi orang lain, maka itu sudah cukup. Ya, karena ilmu manfaat tidak harus kembali kepada diri kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang mungkin terjadi di antara kalian. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Cuman ya hendaknya kita tahu menempatkan diri, ya jangan sampai kita kebablasan dalam perkara tersebut. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pemimpin yang senantiasa dekat kepadanya, cinta kepada kaum muslimin, dicintai oleh umat dan umat pun mencintai mereka. Baik. Selanjutnya, sawabu man qalaha asyara. Pahala orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, kana kaman a'taqa arba'ata anfusi min waladi Ismail." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. 10 kali, maka sama saja dia seperti orang yang membebaskan budak dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maksudnya dari keturunan bangsa Arab. Dari keturunan bangsa Arab. Ya, pahalanya sama seperti membebaskan budak. Kemudian sawabu man qalaha fil yaumi 100 marrah. Pahala bagi mereka yang membacanya dalam sehari sebanyak 100 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi 100 marrah." Dalam sehari sebanyak 100 kali. Kanat lahu adlu asyari riqabin. Maka setara baginya pahala setara seperti membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu 100 hasanah, dan dicatat baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 kejelekan, 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumuhu dzalik, dan itu adalah penjagaan baginya dari syaitan pada hari di mana dia membacanya. Hatta yumsiya, sampai ia memasuki waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Dan tidak ada orang yang datang dengan amalan yang paling afdal pada hari itu kecuali ia yang membaca lebih daripada 100 kali. Lebih daripada 100 kali. Dan ini telah kita singgung bahwasanya yang namanya la ilaha illallah itu zikir yang dia pertama dia dibaca 10 kali, dia dibaca 100 kali, dan dia dibaca lebih dari 100 kali. Jadi dia lafaz zikir ini ada muqayyadnya dan ada ghairu muqayyad. Maksudnya ada yang terikat dengan jumlah dan ada yang tidak terikat dengan jumlah. Masih belum. 4 menit. Baik. Bab selanjutnya, sawabu man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marrah fil yawm. Pahala bagi mereka yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi 100 marrah, qattat khatayahu walau kanat mithlu zabadil bahr." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Dan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih di dalam satu hari sebanyak 100 kali, qattat khatayahu, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kapan dibaca ini? Kapan dibaca ini? Para ulama, ini kapan dibaca ini maksudnya subhanallah bihamdi atau la ilaha illallah yang telah berlalu bersama kita. Tidak disebutkan waktunya kapan. Tidak disebutkan waktunya kapan. Cuma dikatakan hari. Nah, kapan dimulainya hari itu? Hari itu dimulai di pagi hari, setelah subuh. Karena itu para ulama ketika menyusun zikir pagi dan petang, mereka memasukkan bacaan ini. Ya, zikir pagi dan petang. Mengucapkan la ilaha illallah 10 kali dan yang 100 kali. Begitu juga subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali itu di zikir pagi. Karena fadilahnya adalah membacanya sebanyak 100 kali pada hari tersebut. Nah, kapan dimulai hitungannya hari? Yaitu di waktu setelah sholat subuh. Maka dimulai hitungan harinya. Ini fikihnya para ulama sehingga menyebutkannya berada di zikir pagi dan petang. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi fadilahnya, maka kalau dia disebutkan sampai sore, maka fadilahnya terbatas sampai sore. Tetapi kalau tidak disebutkan fadilahnya sampai sore, maka asalnya kalimat tersebut boleh dibaca dengan bilangan yang disebut kapan saja. Jadi pahami? Seperti kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir yang dibaca 10 kali setara dengan membebaskan budak dari anak keturunan Nabi Ismail sebanyak 4 orang. Para ulama memasukkannya di zikir pagi dan petang. Tapi kalau berdasarkan fadilahnya, kita tidak sempat di waktu pagi, dibaca di waktu sore pun boleh. Dibaca di waktu malam pun boleh. Paham? Karena zikir ini tidak ditentukan waktunya. Beda halnya yang dibaca sebanyak 100 kali ditentukan waktunya sampai sore. Nah, begitu juga subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Tidak disebutkan waktunya. Sehingga kalau misalnya kita luput membacanya di waktu pagi, di waktu siang kita teringat, kita baca di waktu siang. Di waktu sore kita teringat, di waktu sore pun kita baca. Nah, ayat selanjutnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani lir rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, maksud timbangan amalan pada hari kemudian, dan kedua kalimat tersebut dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani lir-rahman. Dua kalimat ringan di lisan, artinya sangat mudah untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Maksudnya timbangan amalan di hari kemudian. Ini juga dalil bahwasanya yang ditimbang adalah amalan. Walaupun mungkin ditimbang adalah amalan, salah satu yang ditimbang adalah amalan. Karena kata para ulama, di hari kemudian itu yang ditimbang itu entah ada kalanya orangnya, ada kalanya amalannya, ada kalanya catatan amalannya. Seperti misalnya ada kalanya orangnya. Nabi SAW menyebutkan, yu'ta birajulin samin yawmal qiyamah wala yuzinu indallahi janaha ba'udah. Didatangkan pada hari kemudian orang yang gemuk pada hari kiamat, tetapi timbangannya tidak lebih berat dari sayap lalat. Ya. Dan
perihal tentang kitab catatan amalan, sebagaimana hadis bitaqah, 99 gulungan amalannya yang jelek ditimbang dengan amalan amalannya yang cuma satu kartu. Menunjukkan yang ditimbang adalah catatannya, bukan amalannya secara langsung. Nah, di dalam hadis ini jelas bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Jadi hal tersebut tidak menunjukkan pertentangan, cuma dikatakan ada kalanya orang yang ditimbang, ada kalanya amalannya, ada kalanya kitab catatan amalannya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi. Maksudnya habibatan ila rahman. Yang dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Nah, dua kalimat, subhanallahi bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Apakah harus dibaca keduanya sekaligus atau boleh satu bagian saja? Jawabannya, afdalnya sekaligus, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kalaupun mau terpisah boleh, karena hanya disebutkan dua kalimat, berarti menunjukkan dua kalimat itu adalah dua hal yang berbeda. Andai dikatakan satu kalimat, maka dia satu rangkaian. Seperti kalau misalkan kita ucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Berarti kalimat tauhid itu adalah satu rangkaian. Dan dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan dia dua kalimat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Berarti dua kalimat yang berbeda. Afdalnya dibaca keduanya bersamaan sekaligus. Kalaupun ingin terpisah, boleh dia baca terpisah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, atau subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim. Dan seterusnya. Fadilahnya kalau dia baca 100 kali, dia dapat fadilah subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Adapun subhanallahil azim, karena tidak disebutkan fadilah khususnya, maka tetap dia dapatkan fadilah dari mengucapkan kalimat zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pekan depan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ini zikir yang paling universal. Yang lagi hari Allah itu kan ada yang utamanya 10-100. Kalau di bikin pagi sama bikin petang kan masukin dua-duanya. Iya. Masukin dulu. Jadi kalau misalnya kita pakai aja 100 itu. Pagi sekitar 100 cukup. Karena yang namanya istilahnya amalan itu, ya ada yang namanya kan menjamak amalan. Ya, menjamak amalan ini gitu. Seperti dua sholat sunnah digabung dengan satu niat. Jadi kalau misalnya dia hanya membaca 100, tetapi pada bacaan ke-10 dia ingin mendapatkan pahala membebaskan 4 orang budak, dapat. Insya Allah. Karena dia lewat bagian dari rangkaian 100. Ya Allah. Cuman Masya Allah, di antara kemudahan syarat itu disebutkan para ulama, bentuknya kalau dia sanggup 100, kalau dia tidak sanggup 10. Karena semangat kita di dalam beribadah kadang itu turun. Kalau tidak sanggup 100 ya baca 10. Ya Allah a'lam. Tuh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayahnya agar senantiasa istiqomah dan mampu menahan lisan-lisan kita, khususnya mendekati pemilu.
dan jauh lebih penting karena mendekati bulan Ramadan. Ya Allah membalighna Ramadan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.